Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Anggraini. Hari ini saya akan mempresentasikan dan membahas etika profesional dalam magang. Mengapa topik ini penting? Kemampuan teknis bisa dipelajari, alat bisa dikuasai, tapi etika ini yang membedakan profesional sejati dari yang sekadar pintar. Banyak karir yang hancur bukan karena kurang kompeten, tapi karena pelanggaran etika. Dan etika profesional ini harus dibangun sejak awal magang. Slide ini pengertian dan pentingnya. Etika profesional adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dalam konteks pekerjaan profesional ini, mencakup integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Ini bukan sekadar aturan di buku panduan perusahaan, tapi tentang nilai-nilai yang menjadi pedoman kita dalam mengambil keputusan di tempat kerja. Mengapa sangat penting untuk mahasiswa magang? Pertama, membangun reputasi profesional yang baik sejak awal karir. Reputasi mengikuti kita kemana-mana. Kedua, mendapat kepercayaan dari mentor dan tim. Kepercayaan adalah mata uang terpenting di tempat kerja. Ketiga, menghindari masalah hukum atau tindakan disiplin. Pelanggaran etika bisa berujung pemecatan, bahkan konsekuensi hukum. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Etika bukan hanya masalah individu, tetapi kesejahteraan bersama. Kelima, membedakan diri sebagai profesional yang matang di tengah banyak mahasiswa magang yang lainnya. Keenam, fondasi untuk kesuksesan karir jangka panjang. Keuntungan jangka pendek adalah dari perilaku yang tidak etis, tidak sebanding dengan kerusakan jangka panjang. Prinsip dasar, etika bukan hanya tentang mengikuti aturan, tapi tentang melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Next slide, prinsip etika profesional. Ada 6 prinsip fundamental etika profesional. Pertama, integritas, kejujuran dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Kalau bilang akan menyelesaikan tugas hari ini, ya selesaikan. Kalau berkomitmen datang rapat, ya datang. Kalau membuat kesalahan, akui. Jangan cari alasan atau menyalahkan orang lain. Kedua, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, bahkan kesalahan yang kita lakukan. Jangan lari dari tanggung jawab, selesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah, komunikasikan sejak awal dan cari solusi. Ketiga, penghormatan, menghargai semua orang tanpa memandang posisi, latar belakang, atau perbedaan pendapat. Penghormatan termasuk mendengarkan dengan baik, tidak menyela, menghargai waktu orang lain, dan juga tidak bergosip atau berbicara negatif di belakang. Selanjutnya, kerahasiaan, menjaga informasi sensitif perusahaan dan data pribadi. Apa yang kita dengar atau kita lihat di tempat kerja tetap di tempat kerja, jangan bagikan ke media sosial, jangan ceritakan ke teman. Pelanggaran kerahasiaan adalah pelanggaran yang serius. Selanjutnya, keadilan. Tidak diskriminatif dan objektif dalam penilaian. Perlakuan semua orang dengan adil. Jangan pilih kasih. Buat keputusan berdasarkan fakta, bukan perasaan pribadi. Selanjutnya, profesionalisme, memperhatikan standar tinggi dalam perilaku dan hasil kerja. Berpakaian dengan pantas, berkomunikasi secara profesional, dan memberikan pekerjaan berkualitas. Keenam prinsip ini saling terkait dan harus diterapkan secara konsisten. Next slide, situasi, etika, dan panduan perilaku. Situasi etika yang sering dihadapi mahasiswa magang ialah satu, konflik kepentingan. Kepentingan pribadi bertentangan dengan perusahaan, misalnya keluarga punya bisnis pesaing, dan kita menangani proyek terkait, harus dilaporkan. Kedua, pelanggaran kerahasiaan. Godaan membagikan informasi perusahaan tentang teman bertanya tentang kisaran gaji atau minta data untuk riset, atau bersemangat tentang proyek dan ingin memposting di sosial media. Keempat, plagiarism, menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit. Menyalin tanpa sitasi atau mengklaim ide rekan sebagai ide sendiri. Kelima, pencurian waktu, menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Belajar daring, menggunakan tugas kuliah selama jam kerja. Mengerjakan tugas kuliah selama jam kerja. Next, ketidakjujuran, berbohong tentang kemajuan, kemampuan, atau kesalahan. Bilang sudah selesai padahal belum. Perilaku tidak pantas, pelecehan, komentar diskriminatif, atau perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman. Contoh dilema, teman baik meminta membagikan data penjualan perusahaan untuk tugas kuliah mereka. Apa yang harus dilakukan? Tolak dengan sopan. Jelaskan tentang perjanjian kerahasiaan. Tawarkan bantuan alternatif, tapi jangan melanggar kerahasiaan. Yang harus dilakukan, pertama, baca dan pahami kode etik perusahaan. Kedua, jujur tentang kemampuan dan kemajuan kerja. Ketiga, berikan penghargaan kepada orang lain atas kontribusi mereka. Keempat, laporkan perilaku tidak etis yang Anda saksikan. Selanjutnya, bertanya jika ada area abu-abu atau tidak yakin. Hormati kekayaan intelektual dan informasi rahasia, dan bertanggung jawab atas kesalahan dan belajar darinya. Yang jangan dilakukan, jangan berbohong atau menyembunyikan kesalahan, jangan bagikan informasi rahasia dengan orang luar, jangan gunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, jangan melakukan diskriminasi atau pelecehan terhadap siapapun, jangan plagiat atau klaim karya orang lain, jangan bergosip atau menyebarkan rumor tentang rekan kerja. Next slide, mengatasi dilema etika.
Kita akan menghadapi dilema etika, situasi di mana jawaban tidak langsung jelas. Kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. Pertama, identifikasi masalah etika. Apa sebenarnya yang menjadi dilema etika? Next, kumpulkan fakta. Kumpulkan informasi lengkap sebelum memutuskan. Ketiga, pertimbangkan pemangku kepentingan, siapa yang akan terpengaruhi oleh keputusan ini. Keempat, evaluasi pilihan, apa saja alternatif yang bisa dilakukan. Next, periksa prinsip, apakah pilihan ini sudah sesuai dengan kode etik. Cari bimbingan, konsultasi dengan mentor atau bagian SDM, mereka sudah menghadapi situasi serupa. Next, buat keputusan, pilih opsi yang paling etis meskipun mungkin sulit. Refleksi, belajar dari pengalaman untuk situasi mendatang. Yang penting adalah jika Anda melihat pelanggaran etika, jangan diam, laporkan melalui jalur yang tepat. Anda dilindungi undang-undang, perlindungan pelapor, berbicara bukan pengkhianat tetapi tanggung jawab. Ingat, diam menghadapi kesalahan membuat kita ikut bersalah. Next, kesimpulan. Etika profesional adalah fondasi dari karir yang sukses dan berkelanjutan. Mahasiswa magang yang menunjukkan standar etika tinggi membangun reputasi baik dan berkontribusi pada budaya tempat kerja yang positif. Ingat, karakter Anda ditentukan oleh apa yang Anda lakukan ketika Anda pikir tidak ada yang melihat. Etika profesional bukan kostum yang kita pakai saat di kantor. Ini adalah nilai yang menjadi bagian dari siapa kita sebagai profesional. Ketika menghadapi keputusan sulit, tanyakan apakah saya bangga dengan keputusan ini? Apakah saya nyaman jika ini dipublikasikan? Apakah ini sesuai dengan nilai saya? Kalau tidak, itu suara hati yang memberitahu sesuatu. Etika mungkin bukan selalu jalan mudah, tapi selalu jalan yang benar dan dalam jangka panjang. Profesional yang beretika adalah yang berkelanjutan dan sukses. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.